bahwa dengan berpuasa justru akan menyehatkan badan kita. Dengan puasa itu secara fisik jasmani kita sehat, bersih tubuh kita, dan rohani kita juga akan sehat. Dengan berpuasa menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam tubuh kita. Penyakit iri hati, penyakit dengki, penyakit sombong, penyakit yang namanya mau menang sendiri, tidak memiliki sifat sabar. Tapi dengan berpuasa melatih diri kita untuk menjadi manusia yang sabar. Dan ketika kita keluar dari pendidikan madrasah Ramadan, maka kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita, yang bersih, yang putih, tanpa ada noda dan dosa yang tertinggal sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Pada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, kami ucapkan semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan murah rezeki, panjang umur, dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat akan memasuki bulan yang dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia, yakni bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Marhaban bil mutahhir." Selamat datang wahai yang membersihkan. Sahabat bertanya, siapa yang datang ya Rasulullah? Rasulullah katakan, syahrul Ramadan yutahhiruna minal dzunub. Yang datang adalah bulan Ramadan. Ramadan datang untuk membersihkan diri kita dari segala macam noda dan dosa. Ramadan datang untuk membersihkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam tubuh kita. Betapa bahagia dan gembiranya kita ketika datangnya bulan suci Ramadan. Hati kita menjadi bersih, jasmani kita jadi bersih. Orang kalau mau sehat, Rasulullah katakan, sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Bahkan diadakan penelitian dalam ilmu kedokteran. Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu itu benar-benar, bahwa dengan berpuasa justru akan menyehatkan badan kita. Dengan puasa itu secara
fisik jasmani kita sehat, bersih tubuh kita, dan rohani kita juga akan sehat. Dengan berpuasa menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam tubuh kita. Penyakit iri hati, penyakit dengki, penyakit sombong, penyakit yang namanya mau menang sendiri, tidak memiliki sifat sabar. Tapi dengan berpuasa melatih diri kita untuk menjadi manusia yang sabar. Dan ketika kita keluar dari pendidikan madrasah Ramadan, maka kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita, yang bersih, yang putih, tanpa ada noda dan dosa yang tertinggal sedikit. Saudara sekalian, kalau kesehatan jasmani, pembersihan jasmani, kita bersihkan setiap hari minimal 2 kali, bahkan ada yang sampai 3 kali. Nah, pagi, siang, sore, kita selalu mandi. Nah, kalau sudah 3 kali mandi, pasti akan bersih. Nggak mungkin nggak bersih, pasti bersih. Nah, begitu pula yang namanya rohani kita, dalam kita. Kita dengan apa bersihkan? Dengan puasa, puasa wajib, bulan Ramadan, puasa Senas, Senin Kamis, puasanya Nabi Daud. Hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak, begitu seterusnya. Baca Al-Quran, kita lantunkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, itu akan menenangkan batin kita. Bahkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat bagi orang-orang yang sakit. Kalau kita sakit, kita baca Al-Quran, insya Allah hati kita akan tenang. Kita punya masalah hidup, kegelisahan dalam hidup kita, kita baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Dzalikal kitab." Inilah kitab Al-Quran. La raiba fih, yang enggak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi manusia yang bertakwa. Saudara sekalian, nanti ketika di hari kiamat kita dibangkitkan, kita dipanggil orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah panggil, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang bersih, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan, radiyatan mardiyah, kita ridha, Allah ridha menerima kita. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Kita kalau hati kita bersih, jasmani kita bersih, itu udah gak ada duanya. Dilihatnya nikmat, orangnya ganteng, kemudian rohaninya bagus, akhlaknya cakep. Ini luar biasa. Udah cakep, akhlaknya bagus, duitnya banyak, istrinya soleha, anaknya soleh. Masya Allah. Jangan sebaliknya, udah jelek, kotor, akhlaknya bobrok, anaknya durhaka, istrinya membangkang. Ini sangat luar biasa. Neraka jahanam buat kita. Kita dalam hidup, kita dalam berkeluarga, berumah tangga, tidak ada yang bisa kita jadikan investasi tabungan kita di yaumil kiamah. Seharusnya anak, istri sebagai ladang amal buat kita. Nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak kita, istri kita, anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi para hadirin sekalian,
Ini kesempatan yang baik, manfaatkan kesempatan ini. Datangnya bulan Ramadan, kita manfaatkan untuk ibadah. Karena ibadah Ramadan tahun ini yang akan kita lalui belum tentu kita dapat melaluinya. Apalagi Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Untuk tahun yang ini saja, yang beberapa hari lagi kita akan lalui, belum tentu kita dapat. Kenapa? Kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Oleh sebab itu, ketika Allah memanjangkan umur kita, kita niatkan dalam hati, kita diberikan kesempatan untuk ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Manfaatkan kesempatan ini benar-benar untuk memperbanyak amalan-amalan, memperbanyak investasi tabungan kita di yaumil qiyamah. Sangat disayangkan kalau kita datangnya bulan Ramadan biasa-biasa saja, nggak ada rasa bahagia, nggak ada rasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ini menandakan tidak ada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari para hadirin sekalian, mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan sempurna. Kita dapat mengeruk keuntungan di bulan Ramadan. Bahkan salah satunya adalah datangkannya turunnya malam Lailatul Qadar, yang nilainya begitu banyaknya pahalanya ketika kita mengerjakan di bulan atau di saat malam turunnya Al-Quran, malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada jemaah atau para saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Amin.